sekali loh. Iya serius. Kalau mau minum sambil sama gelasnya minum nggak apa-apa. Makanya saya tanya, yang mati itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Saya kan udah jelaskan dengan baik, tapi Uniriva mengubah. Iya, yang mati itu apanya? Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Oh, yang mati cuman kemanusiaan. Berarti Bapak ditebus sama manusia, bukan Tuhan. Ya, 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 ya. Lah, Sudah aku bilang aku aja kalah debat apalagi Uni. Aku aja kalah debat sama Pak Sahlan ini. Aduh, aduh. Tolong panggil Bang Teguh, Bang Teguh suruh ke sini. Panggil Bang Teguh dulu. Bang Teguh, tolong. Tunggu aku Tolong. Dalam perut, ya. Apakah dia juga Tuhan di sana, manusia di sana? ya Tuhan dan manusia. Dari nama Allah yang menyatakan diri adalah sebagai Tuhannya Ibrahim itu di dalam kitab Ibrani di situ. Ini jangan ke saya, Bang. Ini kitab saya. Abang cari. Ini Al-Quran. Sekarang sama, saya Iya, perintahkan. itu kitab abang. Saya Karena kan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga, kita akan melihat diskusi dan debat Uniriva, Bang Nandar, Bang Zuma, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Membawa pribadi-pribadi yang baik sebagai representasi agama kita. Ya. Aduh, agak berdebar-debar jantung aku menghadapi Pak Sahlan nih. Jangankan Uni, aku aja menghadapi Pak Sahlan sampai manggil Uni, aku Sampai auranya mencret kuat. mandan ya. Ya, auranya Pak Sahlan ini kuat banget, Pak. Bapak ini ya. Auranya Bapak tuh aura-aura gimana? Aura-aura apa gitu ya? Bikin deg-degan. Iya. Kalau Bikin menghadapi deg-degan Bapak. ya, Pak. Bener tuh, Ripa aja deg-degan. Aku aja debar-debar jantung aku loh, Pak. Sampai berkata-kata dalam hati, Pak. Dugi dagi dugi dagi dugi dak gitu, Pak. Auranya itu kental banget, Pak. Aura-aura Kristusnya kelihatan banget, Pak. Kayaknya Bapak adalah orang pilihan Yesus kayaknya nih. Kayaknya Bapak orang pilihan Yesus nih, yakin nih kayaknya nih, yakin lah ini. Ini nggak ada. Ini kayaknya bahaya. Bapak Sahlan ini kalau dia mengusir setan, kayaknya setannya kepental ini. Ya, kayaknya Bapak punya aura Roh Kudus kayaknya. Iya.
Keren. Baik, Bapak Sahlan, saya hitungan mundur ya. Kita hitungan mundur dari 1000 ya, Pak. Ya, kenapa dimundur? 909. Dari 1000 ya, Pak. Kenapa mundur? Dihitung mundur biar mulai diskusinya. Ini kenapa? Kita kan mau diskusi, memulai kita kan hitung mundur, Pak. Baik, kita mulai hitung mundur dari angka 1999, 998. Oh, kebanyakan ya, Pak. Yaudah, Pak, kita hitung mundur dari 3 aja. 3, 2, 1. Here we go. Hai, Uni Riva kembali lagi muncul bersama Anda semua di Riva MOW. Tadi sudah kita diskusi di Mesia X Uni Riva. Sekarang kita berada di Riva MOW. Berjumpa lagi bersama Uni Riva. Diskusi introvert yang sangat menakutkan, menghantui, mengejutkan, membuat terguncang, merusak peradaban. Ini adalah debat terusak sepanjang masa yang akan kita saksikan, fenomena yang luar biasa, saudara-saudara. Bersama Bapak Sahabat Sahlan, SP Ministry, kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang menakutkan, mengguncangkan, menggemparkan, bahkan merontokkan kaidah-kaidah yang ada dalam jiwa kalian ya. Nandar telah terbukti nyungsep, hancur lebur di bawah per aura Bapak Sahlan hari ini. Mari kita saksikan. Silakan, saya berikan kesempatan 2 jam Bapak menjelaskan iman Bapak. 2 jam dimulai dari sekarang. Silakan. Iya. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah Tuhan Yesus mengasihi Uni Riva sama Mas Nandar. Ya kan. Nah, yang mau saya bicarakan adalah bahwa Uni Riva sama Mas Nandar itu kan menolak Yesus adalah Tuhan kan. Ya, jadi topiknya bisakah Allahnya umat muslim jadi manusia gitu. Karena kan secara pemahamannya umat muslim Pak, aku menolak. pikir ada yang ngasih gift tadi, Pak. Maaf, Pak, aku refleks kirain ada yang ngasih gift Lope tadi. Makasih giftnya. Oh, belum ada ya. Udah nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Saya nggak terlalu berharap dapat gift, enggak. Saya berharap, Pak, dapat gift Lope, Pak. Silakan, Pak. Lanjut. Ya, jadi Tuhan yang Kristen percayakan bahwa Tuhannya bisa jadi manusia. Iya. Nah, Tuhan yang jadi manusia itu telah nyata melalui Yesus, Sang Firman Allah yang adalah Allah yang jadi manusia. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah umat muslim Uni Riva percaya bahwa Tuhan atau Allah itu bisa jadi manusia? Oke, pertanyaannya bagus. Saya jawab dulu. Pak, tadi waktu Bapak 2 jam. Mau dipakai nggak 2 jam semuanya? Enggak lah, orang aku hanya ngobrol santai aja. Oh, ya dah. Jadi begini, Pak, di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak semisal dengan apapun termasuk manusia. Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki, tapi mustahil Allah menghendaki dirinya jadi manusia karena itu menciderai sifat kealahannya. Ya, sifat keilahiannya. Sorry, saya nggak pakai kata Allah ya, sifat keilahiannya. Karena salah satu sifat keilahian Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dan tidak semisal apapun. Kalau Allah ketika berkata Allah tidak semisal dengan apapun, lalu dia memisalkan diri, artinya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak konsisten, Tuhan yang pelin-pelan, Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki, tapi kami tidak pernah mendapatkan satu literasi pun bahwa Allah berkehendak menjadi manusia. Tetapi justru kami lihat Allah tidak berkehendak menjadi makhluk dengan pernyataan Allah sendiri bahwa Allah mensifati dirinya sebagai Allah yang laisa kamitsli syai'un. Nah, itu jawaban saya. Pertanyaan saya kepada Bapak, yang jadi manusia itu Allah bukan, Pak? Silakan, Pak, jawab dulu, Pak, konfirmasi. Ya, jadi kalau kembali lagi kepada konsep Kristen ya, kalau Allah, karena saya adalah penganut Tritunggal ya, Allah itu adalah disebut juga dengan Bapa, karena Allah dalam pemahaman Yahudi itu juga disebut Bapa, makanya Allah Bapa. Baru adanya firman Allah, dan yang ketiga adalah adanya Roh Allah atau juga disebut dengan Roh Kudus.
gitu. Jadi waktu biar Uniriva memahami pada waktu saya menyebut Allah itu adalah Allah Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Firman Allah, dan Allah Roh Kudus atau Roh Allah. Yesus itu Allah, Pak. Ya, Yesus itu Allah karena dia sang pencipta, Firman Allah yang adalah. Makasih Love-nya. Yang Lope baru aku ucapin, yang nggak Lope aku nggak ucapin. Terus Pak, yang mati itu kan Yesus, berarti yang mati Allah Bapak. Enggak, Yesus itu kan sang Firman Allah. Oh, bukan Allah. Yang enggak lah, Yesus itu adalah Firman Allah yang adalah. Oh, bukan Allah. Allah. Iya, ah? Yesus Allah bukan. Ya, Yesus Allah. Terus yang mati itu Allah. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan dari. Oh, yang mati manusianya. Berarti Bapak ditebus manusia, bukan ditebus Tuhan. Tuhan lah, kan kodratnya gini. Tapi yang mati katanya manusia. Gimana sih, Pak? Enggak. Kalau saya kan, kodrat saya kan manusia saja. Iya, Bapak manusia saja. Kalau kan manusia saja. Iya. Kalau Yesus ada Tuhan-Tuhannya. Iya. Kalau saya dia ada adalah manis-manis. Allah. Kalau Bapak kan cuma manusia saja, nggak ada manis-manisnya. Kalau Yesus ada Tuhan-Tuhannya, kalau saya ada manis-manisnya. Yang mati itu apanya Yesus, Pak? Silakan. Yang matinya itu adalah kemanusiaan Yesus di mana. Oh, Bapak ditebus kemanusiaan Yesus, bukan ketuhanannya yang menebus. Ya ketuhanan Tuhan jadi manusia Mati, kan gitu. Nah, mati. nah makanya, nah iya. Oh, yang Ketuhanan- mati ketuhanannya, teman-teman. Iya, Nah. iya, iya. Jadi, Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Iya, terus Ya yang kan? mati apa? Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Oh, Bapak ditebus kemanusiaan Yesus, bukan Tuhan yang nebus. Oke, oke, oke. Siap. Ya Tuhan yang nebus karena kan. Oh, yang mati termasuk ketuhanannya orang Islam. Ini nggak ngerti orang Islam nih di bawah nih. Iya, iya, iya. Ya kan? Dia udah paham kan bahwa Udah, yang mati menurut Bapak kemanusiaan dan ketuhanannya. Ya, terima kasih. Lanjut, Pak. yang enggak, jangan disalahkan. Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Oh, cuman ditebus kemanusiaan Yesus, nggak ditebus ketuhanannya. Oke. Udah lari-lari nih Uniriva. Dia Pak, yang benar yang mana sih, Pak? Bapak saya lempar pakai gelas juga nih. Yang benar itu yang mati itu ketuhanannya atau kemanusiaannya, Pak? Ini saya minum nih gelas yang nggak ada airnya nanti nih, Pak. Udah habis nih airnya nih, Pak. Ini Bapak sama serius aja. lah kalau sama saya, jangan Bapak. Bapak serius dong sama saya. Yang mati itu kemanusiaannya atau ketuhanannya? Yang benar yang mana nih? Ini sekali loh, iya serius. Kalau mau minum sambil sama gelasnya minum nggak apa-apa. Makanya saya tanya, yang mati itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Saya kan udah jelaskan dengan baik, tapi Uniriva mengubah. Iya, yang mati itu apanya? Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Oh, yang mati cuman kemanusiaan. Berarti Bapak ditebus sama manusia, bukan Tuhan. Ya, 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 ya. Lari. Nih, Bapak ini maksudnya Pelaku apa itu sih? kan Yesus kan pelakunya kan dia dua. Oh, dua-duanya mati. Wah, Uniriva minum dulu biar Ketuhan- nggak pusing. Iya, iya, iya. Berarti yang mati kedua-duanya, ketuhanannya dan kemanusiaannya.Ang lagi kan itulah kan yang mati dua-duanya. Bapak nih yang Tuhan, bener manusia. lah, yang jelas. Bapak tuh yang bener lah. Tadi katanya yang mati kemanusiaannya. Saya bilang, oh Bapak ditebus manusia, nggak terima. Berarti yang mati ketuhanannya juga, nggak terima juga. Mau Bapak apa sebenarnya ini? Loh, udah jelas saya bilang. Apa? Yang mati itu itu kemanusiaannya Yesus. kan, ketuhanannya nggak mati kan? Kan itu dilakukan oleh Tuhan yang jadi manusia. Oh, berarti Karena Tuhan Yesus yang kan Tuhan. mati. Oh, berarti yang mati itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Ngomong dong dari tadi. Ah, Kemanusiaan Tuhan. Kemanusiaan Tuhan yang mati. iya, ketuhanannya kan nggak mati. Bapak ditebus sama kemanusiaannya aja, bukan ketuhanannya yang menebus Bapak, betul? Ya, kemanusiaan yang mati. Ya udah ditebus manusia, Bapak. Udah. Lari lagi ke penebusan manusia. Itulah ya, udah oper-oper kata. Pak, tolong aku mau panggil Pak Bang Zuma dulu kayaknya nggak mampu aku nih pakainya, aku kalah nih kayaknya. Hanya ada nggak Bang Zuma bisa dipanggil ke sini ya? Oper-oper. Udah ada Habisnya Arif Bapak Nando. dari tadi katanya yang mati kemanusiaannya. Ah, udah Ternyata- saya terima Bapak ditebus manusia.
Tiba-tiba Bapak katanya yang mati ketuhanannya. Sekarang ditebus sama Tuhan yang mati, nggak terima. Bapak maunya apa sebenarnya ini? Maunya adalah apa? maunya untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu nih Rifa. Lah emang dia mengasihi saya, terus masalahnya yang mati apanya dia Pak yang mati? Kemanusiaannya uni Rifa. Oh ya udah deh, kalau gitu Bapak ditebus sama kemanusiaan Yesus. Iya, Tuhan yang jadi manusia. Pak, ya. Ya benar. Minum dulu. Minum dulu. Aduh ya Allah. Aduh. Jawabanmu nih. Nandar, kurang ajar Anda ya. Nandar, kamu kurang ajar. Nandar. Sudah aku bilang aku aja kalah debat apalagi Uni. Aku aja kalah debat sama Pak Sahlan ini. Aduh, tolong panggil Bang Teku suruh ke sini. Panggil Bang Teku dulu. Bang Teku tolong. Tunggu aku minta tolong sama abang aku dulu. Bang Teku tolong. Uni. Halo. Apa sih? Siapa Bukan yang beku, aku panggil Bang Teku dulu. Ntar Pak. Bang Teku tolonglah. Bang Teku bahaya ini Bang Teku. Masa Bang Teku tega? Ayolah Bang Teku, bantuin lah. Mana Bang Teku nih? Panggil Bang Teku dulu guys. Bang Teku ada aja nih Bang Teku, giliran ini Bang Teku naik, giliran orang kayak gini Bang Teku nggak naik. Ayo naikin dulu Bang Teku dulu, biar Bang Teku yang ngobatin abang ini. Uni moderator, silahkan naikin siapapun, terserah. Mika dulu, aku panggil dulu si Mika dulu, bentar. Bapak ada teman aku yang lebih hebat daripada aku, namanya si Mika, bentar ya, aku panggil dulu. Mika ya. Bentar ya Pak. Bentar ya Pak, saya telepon dulu dia ya. Oke. Nandar. Tolong cari saya kerja di SPBU, Om. Lowongan kerja. Ya bentar ya Pak, saya sudah panggilkan orang yang paling hebat di muka bumi ini yang tidak bisa terkalahkan biasanya. Dan aku jujur nggak sanggup menghadapi Bapak. Sepertinya hanya Mika yang mampu mengobati Bapak. Mika ini salah satu pendebat alam semesta ya Pak. Dia sudah keluar masuk dunia alam semesta yang aku juga tidak tahu ya Pak. Dia memiliki kuasa-kuasa goib juga ya. Sebentar ya Pak ya. Biasanya ada teman aku satu lagi Pak, cuman yang ini si Mika ini yang agak sedikit berbahaya buat peradaban. Mungkin saya naikkan dulu ya. Tolong Mika, cepat Mika. Lama kali nih si Mika ini Mana nih Tante Mika nih? Bentar ya Pak ya. Hanya dia sepertinya yang bisa mengalahkan Bapak nih. Atau mungkin Bapak bisa mengalahkan Mika juga nih. Aku sama Yonatan Nandar telah kalah debat nih. Kami kalah. Nggak, Tidak di sini sanggup. bukan masalah mengalahkan. Ya. Ini Pak guru aku nih Pak ya. Namanya Tante Mika. Aduh, tolonglah Assalamualaikum Mika. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mika, tolonglah Mika. Aku nggak kuat lagi Ya. menghadapi Bapak ini loh. Ya Tolonglah. silakan. Ya apa permasalahannya Bapak? Silakan Pak. Cewek. Mika ini Saya 100% cewek, 100% cowok. Cewek. Cewek Pak. Saat dia jadi cewek dia juga cowok Pak. Cewek Pak, silakan. Apa yang mau Bapak pertanyakan? Enggak, yang mau saya sampaikan Tante Mika, nggak salah itu ya. Tapi boleh apalah Tante Mikanya apa juga lah, nampakkanlah wajahnya biar sama-sama. Oke, bentar ya. Pak, dia nggak bisa. Pak, dia nanti buka muka, tapi tanggung jawab ya Pak. Nanti biasanya kalau dia buka muka Pak, pada banyak yang sakit bopeng-bopeng Pak di tubuh Pak. Soalnya dia bawa virus Pak kalau buka muka. Nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Karena takutnya aku dia cowok. Kok saya bilang Tante Mika pelan cowok. Iya. Dia cewek Pak, cewek plus cowok. Aduh, Iya. mana Tante Mika? Nah, sabar dia pakai konde Pak. Dia pakai konde dulu.
Sabar ya Pak. Silakan Pak, ngobrol dulu Pak sama Tante Mika Pak. Silakan. Oke, Tante Mika. Ya, ini saya lanjut ke Tante Mika. Jadi, poin yang pertama yang mau saya sampaikan sama Tante Mika, Tuhan Yesus mengasihi Tante Mika. Yang kedua adalah, tadi saya membahasnya sama kawan-kawan kan, kalau umat Muslim kan menolak Yesus Tuhan yang jadi manusia, ya kan? Nah, jadi ditanyalah mengenai apakah Allah Mika, kau baca yang chat dipercaya aku ya Muslim Mika. itu Lanjut Pak. bisa jadi manusia, kan gitu. Itulah tadi awal pembicaraannya. Jadi yang pertanyaan selanjutnya dari Unirifa, bisa Unirifa yang sampaikan sama Tante Mikanya. Gini Tante Mika, sini aku mau mengeluh dulu. Kau buka mic-mu Tante Mika. Gini loh Tante Mika, Bapak ini bilang gini, katanya Yesus itu yang mati kemanusiaannya, ya kan? Udah aku terima. Oh berarti Bapak ditebus manusia. Terus dia bilang, bukan ditebus Tuhan. Berarti yang mati ketuhanannya, bukan kemanusiaannya. Agak bingung ini aku Mika. Cobalah kau yang maju dulu. Bapak ini mungkin bisa. Siap Mika. Oke, ketika dia lapar manusia apa Tuhan? Ketika dia lapar, dia manusia. Oke, ketika dia kencing manusia apa Tuhan? Ya. Manusia. Ketika dia membangkitkan orang manusia apa Tuhan? Dalam kemanusiaannya. Manusia membangkitkan orang. Enggak, kembali kan dalam konsep awalnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tuhan yang Tapi jadi waktu manusia. Jadi pas pada waktu Yesus membangkitkan, misalnya anggaplah tahun 30 Masehi, ya, Tuhan dia adalah bentar Pak ya. Yesus ini adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Oke. Ketika dia di dalam perut, ya, apakah dia juga Tuhan di sana, manusia di sana? ya, Tuhan dan manusia. Selama dia di dalam perut, siapa yang mengatur dunia? Tuhan juga. Gimana dia ngatur dia terkurung Coba dalam cak. perut? Tapi Tuhan kuasa. Jadi kan gini, nah ini tadi yang kelewat ya kan. Jadi pengantar tadi saya bilang gini, dalam konsepnya Kristen, pada waktu saya menyebut Allah, Tuhan Allah itu adalah Allah Bapa, Firman Allah, Allah Roh Kudus. Ya. Dan Di antara tiga-tiga itu yang mana yang Bapak sembah? tiga-tiganya, Allah Bapa, Tuhan Bapak Firman dan Roh Kudus. tiga. Ya kan tiga-tiganya kata Bapak sembah tadi. Berarti kan tiga Tuhan Bapak. Berarti dibilang Tritunggal. Iya, di antara tiga ini Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang mana yang Bapak sembah? Tiga-tiganya. Tuhan Bapak Allah. tiga. Oh, iya. Ya, oke, Tuhan Bapak tiga ya. Sepakat? Nah, kalau kami nggak pernah tiga. Oke. Satu Tuhan Bapak, ya, Bapak Tuhan. Hah? Bapak Tuhan. Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Maksudnya Bapak menuju saya Bapak atau Bukan. Allah Bapak? Makanya Tuhannya Bapak dipanggil Bapak-Bapak, jadi salah kan? Makanya Pak gantilah Om. Bapak itu diganti Om aja biar nggak panggil dia Om aja. Salah soalnya antara Bapak Tuhan sama Bapaknya Bapak, jadi makanya sih iya. Tuhan Bapak-Bapak repot sih. Oke. Biasanya orang Kristen suka manggil Bapak. Oke. Mika, mereka tuh bukan manggil Bapak, Bapak. Bapak, oke Bapak. Bapak adalah Tuhan atau bukan? Bapak, bukan Bapak. Nanti kalau bilang Bapak kirain ngomong ke Bapak, kepala Bapak, kau Tuhan.
Tuhan bukan? Bapak Tuhan bukan? Allah Bapak, ini kepalaku. Bapak kepala, Bapak ada Tuhan bukan Bapak? Ketika Bapak jadi Tuhan, Bapak yang mamba, Bapak sebagai apa? Ketika Bapak jadi Tuhan, Bapak sebagai apa? Allah begini aja lah, lebih singkatnya biar lebih nggak salah paham sih, salah maksud. Allah Bapa lah ya, Allah Bapa. Allah Bapa adalah Allah Bapa adalah Tuhan, Allah Roh Kudus adalah Tuhan, Allah Majang Bapak nggak pernah baca itu? apanya? Allah Majang. Iya. Allah Majang. Bacanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Lama. Oh ya, Allah Lama. Jangan ada itu. Ada Bapak nggak baca. Coba Bapak baca ya. 1 Korintus 126. 1 Korintus ayat 26. Saya baca dulu 126. ya. Mana ada ayat 126? Nggak ada. Buka 26. 1 Korintus berapa sebenarnya? 1 Korintus 4:15 sampai 16. Oke, sebentar ya. 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15 16. Ya. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oke. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, apa masalah? Itu perkataan siapa? Kalau 1 Korintus itu tulisan dari Paulus. Berarti Paulus bapak-bapak. Saya baca dulu ya. Bapak-bapak Paulus, bapak-bapak di surga, bapak-bapak gitu. Ini dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi Korintus itu tertulis penulisnya. Tadi kan dikatakan Yesus kan pernah berkata cukup satu Allah saja dan satu Bapa saja, yaitu Bapa di surga. Nah ini Bapa mana lagi? Tunggu. Ya. Ini Bapak yang mana lagi? Iya. Ya Bapak Rohani. Rohani berarti. Kan kata Yesus nggak boleh bapak-bapak lain di dunia. Kenapa ada Bapak Paulus? Ya itulah Bapak Rohani. Di mana dikatakan Bapak Rohani di sana? Kalau di Alkitab, tulisan terjemahan Alkitab, nggak ada tulisannya Bapak. Dia Bapak. Itu kan ya. apa itu? Iya, makanya dia untuk menyebutkan. Nah, kayak Kejadian 4 ayat 20, ada itu melahirkan Jabal, dia yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Bukan, kita kan merajuk kepada Bapak tadi. Kata Bapak satu aja. Ternyata ada Bapak lain. Enggak, maksudnya dalam konsep kita untuk kita Indonesia disebut Bapak, orang Medan Bapak. Oke. Kita merujuk ya perkataan Paulus ya. Bapak baca Ulangan 18:20. Ulangan 18 ayat 20. Tunggu. Bisa dibantu situ. Bapak baca aja. Buka aja sana. Ulangan 18 ayat 20. Oke. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah,
lain nabi itu harus mati. Jadi apa masalahnya sini? Coba Bapak baca 2 Korintus 11 nomor 17. Tunggu ya, banyak kali ayat-ayatnya ini. Ya, saya kan ini peneliti. Tunggu, aku catat dulu ya. Kadang aku mau lompat lagi tuh baliknya aku bingung, nggak ingat aku. Oh iya, boleh. Ini dari ke Korintus masuk ke Ulangan, masuk ke Filipi, belum selesai pembahasan dah ini. Iya, Karena ini kan kan baru setiap- ke Paulus. Ulangan berapa? Nah, sebentar. Ulangan 18:20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataannya tidak yang kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, nabi itu harus mati kan? Nah, hubungannya ke Paulus apa? Coba Bapak baca 2 Korintus 11 nomor 17. Tunggu 2 Korintus 11 ayat 17. Buat dulu ya. Iya sayang. Thank you. I love Wah, you. paling kecil. Nanti minta nomor WA ya Bang ya. Gak usah lah. Ah, nggak mau adek kayak gitu. 2 Korintus 11 ayat 17. Iya. Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Oke. Apa masalahnya? Di Ulangan, ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Perkataan yang tidak kuperintahkan, ya. Nabi itu harus mati. Sementara di 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang kukatakan ini bukan mengatakan menurut firman Tuhan. Paulusnya mati apa tidak? Ya, maksudnya hubungannya si Nabi dengan Paulus apa rupanya? Emangnya Paulus Nabi? Itu Menurut dulu Bapak? satu. Rasul, ya, ini kan perkataan, ya, oke, ini kan udah jelas di sini. Siapapun yang menyampaikan firman bukan menurut perkataanku, Pak. Bapak udah punya istri. Terus? Aku udah punya istri aku. Makanya cukup satu aja. Kalau misalnya sana belum punya suami, nah nanti saya doakan ya. Tuhan Yesus berkatilah Tante Mika supaya mendapat suami yang takut Tuhan, yang setia, yang hanya satu aja. Tante Mika lah cintanya yang sejati sampai matinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo? Bentar. Kenapa? Muncul lagi lah. Pak nanti marahi suami istri Bapak. Enggak lah. Itu ada. Iya. Tadi belum dengar lo doaku lo, ulangi dulu ya. Tuhan Yesus aku memberkati Mika Tuhan Oke, supaya dia nggak terima, nggak ada, tembak nanti, nggak ada, bohong, jangan, nggak ada, dengar, nggak mau, nggak mau, jangan dalam nama Yesus, aja. dalam nama Yesus, dia aja di dalam nggak keluar dia, Pak. Bapak tahu kan, bukan setiap Bapak pernah baca nggak? Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendak Bapak. Pada hari akhir banyak yang bernubuat memakai namaku, bermukjizat memakai namaku, ya, mengobat orang, bahkan menyesatkan orang. Pada hari akhir aku akan mengatakan, enyahlah kalian iblis sekalipun membuat kejahatan. Bapak dalam nama Yesus tadi, Bapak buka coba KPR 13 nomor 1. yang mana tuh kisah para rasul? Kisah rasul berapa tadi? Tante? KPR 13 ayat 1 ayat itu tentang Paulus, kan Bapak bilang tadi Paulus bukan nabi. Nah. Enggak, oke. Enggak, tadi kupikir kok bicara soal yang tadi kok lari lagi. Kisah Rasul 13 ayat 1 ya. Makanya memang kayak gitu kelakuannya Pak, makanya cuma dia yang bisa menaklukkan hati Bapak. Enggak lah, itu ya. Pak.
Minta nomor WA, nanti kita teleponan di belakang. Nggak usah. Ayolah. TikTok aja. Hah? Nggak boleh. Kalau nanti ditelepon kan jumpa setiap hari kita. Tolonglah. Nanti DM nomor WA ya. Hah? Minta nomor WA nanti. Minta nomor WA. Hah? Minta nomor WA. Mau? Nggak mau? Iya mau. Mau lah. Nggak mau? Ayo lah. Mau. 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 Nggak mau? Mau. Ayo baca. Oh iya, baca. Ya, kisah Rasul 1. Ya, pada waktu itu ada beberapa jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, Ada Saulus di sana. ya, Berarti nabi kan? ini Saulus mana lagi nih? Orang Medan. Dari Arab. Orang Medan Saulusnya itu. Nggak, dia dari Medan pindah ke Arab, pindah lagi ke Cina. Nah, itu. Oh ya, atur aja. Kan nabi dia itu. Jadi, Pak, itu kan sudah jelas, ya kan? Dikatakan di sana, ya, bahwa dia nabi. Jadi perkataannya disampaikan oleh nabi itu harus mati. Paulus mati apa hidup? tunggu. Enggak lah. Kan kalau kita jelasin ini kan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Nabi dan pengajar. Kan berbeda lah itu. Ya. Ya, ada. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Jadi Simeon itu juga Niger. Dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Berarti apa? Itu orang Kirene. Di sana Pak sahabat ya, di sana ada dua titel, nabi dan pengajar. Ya, ada dua titel ya, ada dua gelar di sana ya. Nabi ini tertuju kepada siapa? Pengajar ini tertuju kepada siapa? Pengajarnya disebut dengan siapa lah, berarti si Paulus lah. Oh, tunggu. Paulus pengajar, yang lebihnya nabi. Iya. Berarti lebih Paulus rendah, lebih rendah ini Paulus. Nabi sama Rasul itu beda loh. Iya. Sekarang di situ kan ada dua gelar, nabi dan pengajar. Pengajar tersemat kepada siapa? Nabi tersemat kepada siapa? Kalau di sini dituliskan bahwa Paulus menyatakan dirinya adalah rasul, bukan nabi. Itu yang tertulis di sana tadi? Ya, di situ disebut juga pengajar. Pengajar kan bisa juga rasul. Ya, yang mana pengajar, mana yang nabi? Rasul itu kan tugasnya rasul itu kan mengajar. Yang mana yang pengajar, yang mana yang nabi? Ya, di situ bisa disebut. Nah, dari awal lah kan ada nabi dan pengajar. Teruskan lama tadi ayat. Ya. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Jadi Simon itu juga disebut dengan Niger. Dan Lukius orang Kirene dan Menahem. Diasuh bersama dengan Herodes dan Saulus. Jadi kalau misalnya dilihat dari ayat ini ya, nabi dan pengajar itu ada Barnabas, Simeon, Lukius dan Menahem. Di antara empat ini yang nabi yang mana? Ya, antara empat itu nggak dijelaskan siapa nama-namanya. Nah, mengenai Menahem, dikatakan Menahem itu diasuh bersama dengan raja wilayah. Di antara yang Bapak sebutkan nama tadi, yang nabi yang mana aja? Saya nggak tahu secara pastinya, tapi secara pribadi Saulus Iya, itu adalah Paulus Pak. Paulus. Nggak lihat dulu. Karena kan dengar Pak ya, dengar Pak ya. Kenapa jatuhnya ke Paulus ya?
di kejadian tadi ya di keluar ulangan tadi dikatakan ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Berarti perkataan Tuhan yang tidak diperintahkan ya. Sementara Paulus mengaku dia menyampaikan sesuatu tidak menurut firman Tuhan. Coba saya tanya dulu, di mana secara spesifik Paulus menyatakan dirinya aku seorang nabi? Yaitu ciri, oke. Ya Pak, di 2 Korintus apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai firman seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ya, aku berkata, paham nggak Bapak? Menurut Bapak, dia menyampaikan firman tapi tidak sesuai dengan perkataan Tuhan. Oke? Nah, di ulangan ini dikatakan juga orang yang tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengungkapkan dan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Ini kan dia ini. Oke, sebentar ini mau kita pertegas dulu ya, Tante. Ya. Di ayat Kisah Rasul tadi tidak ada pernyataan dari Paulus bahwa aku adalah nabi. Lalu nggak ada. Kan saya udah jelaskan bahwa si Mekahem itu dia diasuh oleh raja ya. Nabi ini dipilih Tuhan apa tidak? Nah, dalam konsep Kristen, kalau kita lihat di dalam masa dari kejadian masa Musa itu belum pernah ataupun ayat yang menuliskan tentang Allah mengutus rasul, nggak ada. Setelah masa Yesus itu kan dibagi dia hidup dalam 2 masa, ya kan? Masa di mana hukum Taurat. Setelah itu masa hukum Taurat itulah kenabian di mana Allah Bapa firman Allah itu mengutus nabi. Sekarang coba Bapak baca Galatia 1 nomor 15. Nggak, tunggu, belum selesai dulu aku ngomong. Ya ini Bapak baca Galatia 1 nomor 15. Galatia 1 ayat 15. Jadi dia udah bahwa di situ tidak ada tertulis bahwa Paulus mengaku dirinya nabi, nggak ada. Tetapi ada begitu banyak ayat di Alkitab. Sedangkan Pak ya, Yesus tidak pernah mengakui Paulus jadi rasul, dia mengakui sendiri loh. Apanya? Kapan Yesus mengakui Paulus jadi rasul? Kapan Yesus mengakui Paulus jadi rasul? Dia mengakuinya sendiri. Nanti, jadi itu dulu. Jadi maksudnya biar kita nggak terlalu banyak lari, karena kita udah termasuk lari loh nih. Kenapa? Enggak, saya duduk aja kok dari sini Pak. Iya, maksudnya Saya duduk aja dari sini. Pembahasan topik kita. Nah kan tadi topiknya itu adalah mengenai Tuhan Yesus mengasihi Tuhan jadi manusia. Oke. Oh itu topiknya itu tadi. Kembali ke topik aja kita. Jadi topiknya ini udah lari dari. Oke. Berarti topiknya tadi Yesus mengasihi menjadi manusia. Betul. Dengan cara mati. Dengan cara mati. Apanya? Mengasihi dia kan mengasihi. Oke, Bapak mengatakan Yesus mengasihi manusia dengan cara mati, betul? Salah satunya. Yang membunuh Yesus masuk surga atau masuk neraka? Yang membunuh Yesus masuk surga atau masuk neraka? Kalau misalnya orang yang membunuh Yesus itu bertobat di akhir hidupnya menjadi pengikut Yesus, percaya Yesus, ya masuk surga lah. Tapi di mana dikatakan bahwa orang itu bertobat? Ya nggak tahu. Sekarang kalau seandainya dia tidak bertobat, masuk neraka atau masuk surga? Kalau seandainya dia tidak bertobat, ya masuk neraka lah, terhukum Ya dosanya. berarti nggak kasih Yesus Pak, menyebabkan orang lain masuk neraka. Bukan. Oke. Iya. Ini dalam lagi diseru ini. Mika, keren kali kok Tante Mika, serius. Aduh, luar biasa. Kalau kulihat dari tadi keren juga tuh. Tadi ku dengar suara, omongan, tapi nggak kulihat mulutmu berkomat-kamit. Itulah kerennya, hebat kali kau kulihat. Karena
Nah, Aku nggak jadi mau, aku gini Pak ya. Kemarin aku pernah open camp, buka masker, sama pendeta aku diskusi, dia ngajak nikah, aku takut. sama aku buatlah dulu, kasih dulu, buka dulu sekali aja, biar Nanti ketawa. kita video call aja di belakang gimana? Lah, karena kalau kuliah dengar dari suaramu, kayak suara cowok, serius, makanya agak serem-serem juga nyapu sebenarnya. Bukan ada suara cowok. Iya, Bapak ngina aku loh ini. berserak-serak. Jadi kalau misalnya aku lihat kalau jalan kan, cewek itu cantik sekali gitu kan, baik itu kan. Bapak ngina aku loh. Jadi ku dengar suaramu kayak gitu, makanya. Ini ada yang gede kayak gini ha. Itu banyak, lebih besar dari itu banyak. Itulah dia. Iya memang punya aku kecil. Macam mana Bapak ngina aku loh? Enggak ada aku ngina Orang kan nunjuk nih gitu kan, aku pun bisa nunjuk dia. Punya aku lah laki-laki. Iya Itu kan nggak aku besar. ada tadi tonjolannya. Iya, ini pun ada tonjolan ini. Enggak kecil. Iyalah. Jadi coba lah, buka biar nggak penasaran aku. Ini laki-laki atau cewek benarnya ini si Tante Mika ini? Ya Allah. Nah, Mika Mana? itu namanya. Ya udahlah, Bapak kalau nggak percaya ya udahlah, nggak usah lah lanjut diskusinya. Jangan gitu. Tetap kita lanjut ya, Enggak, kawan ya. enggak mau aku direndahkan aku sebagai perempuan di sini kulihat. Kalau aku perhatikan kamu cowoknya, tapi ya suaranya itulah. Ya udahlah kita lanjut lagi lah. Udahlah Oke. jangan nangis. Cuk. Oke. Oke. Jadi, nah, apa tadi kita pembahasannya? Aku jadi lupa nih. Yang menyalip Yesus ini masuk surga apa masuk neraka? Ya tadi pembahasan tadi tentang mengasihi gini. Jadi Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Dia mati, dia menembus dosa manusia untuk semua manusia. Maksud Nanti Mika, untuk Nifa, Pak. Anda, ya kan? Oh ya Pak sahabat. Kenapa Yesus itu nggak sebulan mau kiamat aja dia datang biar terhapus dosa semua manusia. Jadi kalau di abad ke-1 dia turun, dia menghapus dosa, habis itu manusia berbuat dosa lagi, masuk neraka lagi. Kenapa manusia ini, Yesus ini nggak dia sebelum sebulan mau kiamat dia datangnya, biar terhapus dosa semuanya. Enggak lah. Ya berarti kan konsep dia turun ke dunia nggak konsepnya nggak sempurna. Enggak lah. Tuhan kan punya waktu. Makanya dikatakan di Alkitab itu ada namanya masa. Bapak tengok aja Enggak. jariku nih, jari perempuan atau jari cewek? Jariku jari perempuan atau jari cewek? Makanya aku banyak kutemukan jari-jari seperti itu jari cowok yang sudah berubah. Oh ya udahlah ya, aku tutup kamera lah ya, nggak mau aku. Jangan gitulah. Nggak, Bapak menghina aku dari tadi, aku nggak suka. Menghina lagi. Oke lah, lanjutlah. Nah, jadi Ya. kan itu kan mengasihi semua manusia. Menawarkan keselamatan kepada semua manusia. Tapi kan ada orang yang menolak dia, ada yang menerima dia. Barang siapa yang menerima dia, menerima penebusan dosa, pengampunan dari Tuhan. Gimana menurut Bapak dia mengatakan seperti ini? Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang untuk memisahkan anak dari orang tuanya. Nah, itu nanti terlalu berat lagi tuh. Kita nanti terlalu jauh lagi kita apanya. Dalam Yohanes 3:16. Iya, kata Bapak dia membawa ajaran kasih, tetapi pernyataan Yesus dia bukan membawa damai, bukan membawa kasih. Gini, kalau dalam Alkitab dituliskan juga bahwa pedang itu menuju kepada firman Tuhan, makanya ada namanya pedang roh, ya kan? Oh ada pedang roh, pening aku nih. Nih, Kalau itu nggak belum pernah dengar kan? belum. Urus dulu di situ Mika, selesaikan bapak itu dulu, nggak sanggup aku menghadapi bapak itu dah. Iya. Oke. Kita lagi istirahat. Kita aja dulu Uni. Oke. Ya gimana? Tadi kan aku bertanya sama Bapak, itu ketika Yesus mati disalib, ya kan? Yang menyalibnya itu masuk surga atau masuk neraka? Sebelum bertobat, dia masuk neraka. Berarti demi membuat kalian masuk surga, ditumbalkan orang masuk neraka dulu gitu. Enggak lah. Berarti ada dua tumbal, betul Pak ya? Berarti ada dua tumbal di Kristen itu untuk
di Kristen ini untuk memasukkan orang Kristen masuk surga. Tumbal tentara Romawi, tumbal Tuhan, gitu. Apanya tumbal tentara Romawi? Tentara Romawi mana ada tumbal? Masuk neraka nggak orang itu? Kalau mereka nggak bertobat, ya Nggak bertobat, tetap masuk neraka lah. nggak bertobat. Jadi kalau seandainya mereka nggak bertobat, itu ada 2 tumbal yang membuat kalian supaya masuk surga. Tumbal pertama adalah tentara Romawi yang membunuh Tuhan. Tumbal kedua adalah Tuhan. Aku nggak ngerti pemahamannya. Yesus mati di kayu salib untuk membuat kalian masuk ke surga, betul? Ya, Yang membuat Yesus mati di salib tentara Romawi, betul? yang membuat Yesus mati salib, Yang melakukan, yang eksekusi Yesus adalah tentara Romawi, betul? ya. Nah, untuk membuat kalian masuk ke surga, mengorbankan 2 individu di sini. Pertama, tentara Romawi, yang kedua adalah Yesus, Tuhan. Nah, untuk membuat kalian masuk ke dalam surga, membutuhkan 2 tumbal. Pertama, tumbal tentara Romawi, yang kedua tumbal dari Tuhan. Tumbalnya adalah Tuhan, betul? Ya nggak betul lah. Di mana tertulis rupanya tentara Romawi karena tentara Romawi menebus dosa manusia kan? nggak ada. Tentara Romawi setelah dia membunuh Yesus, tentara Romawi ini hidup nyaman atau masuk neraka? Saya nggak tahu bagaimana dia apa nih. Kalau Masuk dia neraka. Oke. Yudas masuk neraka atau masuk surga? Yudas, saya Ya. nggak tahu secara pasti apakah dia mati sempat bertobat atau enggak. Dalam kami waktu sekolah, Tidak, Kembali. dia nggak bertobat. Dia masuk neraka. Tentara Romawi masuk neraka. Ya, Kalau dia nggak berarti untuk menyelamatkan umat Kristen membutuhkan 2 tumbal. Pertama tumbal Tuhan, kedua tumbal manusia. tumbal manusia Dan untuk Tuhan. menyelamatkan dosa manusia. Enggak lah. Kalau Alkitab katakan yang untuk menyelamatkan dosa manusia itu adalah karya penebusan Tuhan Yesus, bukan karya si Yudas. Yang membuat karya penebusan Tuhan, yang membuat karya penebusan dosa ini siapa? Yang membuat karya penebusan Tuhan dosa itu adalah Tuhan. Iblis? Enggak lah, Tuhan lah. Karena kan Yang prinsipnya membujukkan, kan pada yang merasuki Yudas siapa? yang merasuki Yudas iblis. Berarti kalau tidak dirasuki Yudas terjadi nggak pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan bisa pakai yang lain juga. Kenapa nggak dipakai yang lain? Kenapa harus iblis? Hah? Kembali kepada konsepnya adalah sama seperti dalam perjanjian lama. Pada saat ada umat Israel yang berdosa, maka Tuhan memerintahkan untuk mengambil korban. Pernah baca seperti itu, Tante Mika? Enggak, itu kejauhan kali Bapak ke sana. Ini loh, ya. Iblis merasuki Yudas. Ya, kalau tidak ada iblis ini merasuki Yudas, tidak terjadi penyalipan Yesus. Kalau tidak ada penyalipan, maka tidak ada penebusan dosa. Ya. Berarti Jadi gini, rancang ya. Makanya kita kembali lagi kepada, saya jelaskan dulu ya, nggak usah dipotong ya. Ya, jadi gini. Pernah dengar bahwa di Alkitab Perjanjian Lama pada saat ada bangsa Israel berbuat dosa, maka bangsa Israel harus mengorbankan domba atau lembu untuk pengampunan dosa. Ada kan? ya. Umat ya yang bersalah, tapi yang dikorbankannya adalah hewan. Ya. Kenapa setelah hewan dikorbankan kepada umat Israel sekarang ini harus Tuhan bukan hewan?
Oke. Gini, manusia kan yang berdosa. Seharusnya kalau yang adil itu manusia yang berdosa, yang harus menebus manusia itu ya harusnya manusia tanpa dosa. Dari mana Bapak dapat itu? Hah? Di dalam Alkitab lah. Di mana tertulis? Nantilah kita cari. Itulah dulu konsep pertamanya. Ya di mana tertulis? Namanya. Yang manusia yang menebus manusia yang tidak berdosa, menebus manusia yang berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Di mana tertulisnya? Nanti saya apain? Nanti saya. Bapak jangan ngarang ya. Saya baca Bible Bapak ya. Orang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang baik, orang jahat akan dibangkitkan untuk melaksanakan hukuman. Sebentar. Ya, Ya. tunggu. Berarti kontradiksi ya Bible Bapak ya. Apa yang kontradiksi? Tadi Bapak katakan bahwa untuk menebus orang berdosa haruslah orang yang tidak berdosa. Itu di mana tertulis? Ya harus yang suci lah, yang tanpa dosa, tanpa cacat celah. Kalau secara prinsipnya di Alkitab kan hewan yang dikorbankan. Bapak baca Yohanes 5 nomor 29. Udah dapat? Yohanes 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan dibangkit untuk dihukum. Sudah? Nah, itu gimana lagi tuh? Berarti banyak metode penghapusan dosa di tempat Bapak ya? Enggak lah. Ini Kalau gimana? kita baca, jadi gini, ini kan Injil Yohanes kan? Ya. Bacanya Injil Yohanes. Nah, kita lihat dulu Yohanes 1. Kita sekarang masuk kepada pola pikirnya Yohanes. Nanti. Macam mana Yohanes sudah nggak ada di sekarang? Macam mana mau masuk? Ya, kita tahu pikirannya dari bacaannya lah, dari tulisannya. Oke, Di sini sangat jelas loh Pak perkataan ya, di Yohanes ini, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sesuai dengan perjanjian lama mengatakan ya, anak-anak kata Yesus bukan di perjanjian lama, Yesus pernah berkata seperti ini, anak-anak adalah empunya kerajaan surga. Berarti anak kecil itu tidak masuk neraka. Di mana ini dosa waris ini yang membuat Bapak bingung sebetulnya. Paulus yang membuat Bapak bingung. Enggak. Itu enggak, saya enggak bingung, enggak. Nah, Ayah tidak akan dihukum. oke. Oleh karena anak tidak akan menanggung hukuman oleh sebab ayahnya. Udah. Kita nanti baca dulu Yohanes 3 ayat 36. Baca aja Pak. Oke, Yohanes 3 ayat 36 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak itu adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang jadi manusia. Ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Makanya orang yang berbuat baik tadi itu adalah orang yang sudah bertobat, percaya kepada Yesus. Karena pada waktu Yesus memanggil, Percaya Yesus hidup atau percaya Yesus mati? ya seluruhnya. Jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi pada waktu Yesus mau memanggil murid-muridnya dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, percayalah kepadaku. Itu kan ada kan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, metanoia. Jadi dari orang-orang Israel yang hidupnya dalam dosa, mereka harus bertobat, dan untuk kita bertobat mereka harus percaya kepada. Pak, berarti Bapak ngarang dari tadi ya. Yohanes 17 nomor 3 mengatakan ini juga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya,
percaya sebagai utusan, bukan Tuhan. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Yohanes 17:25, ya Bapa yang adil, yang memang dunia tidak mengenal aku, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di Lukas 10 nomor 16, barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan. Barang siapa yang menolong kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Hampir rata di sini di Yohanes 3 nomor 17, Yohanes 4 nomor 34, Yohanes 5:23, Yohanes 5:24 berkataannya mempercayai Yesus sebagai utusan, bukan penebus dosa. Enggak lah. Kalau begini, kita salah satu tadi kan yang menuliskan Yohanes 17, ini luar biasa ya ini sebenarnya. Yohanes Inilah 17. bentar Pak, inilah hidup yang kekal itu kata Yesus, betul? Yaitu Ya. inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah ini yang mana? Kembali kepada konsep yang tadi itu, yang dipahami Kristen adalah yang namanya Allah adalah Allah Bapa, Firman Allah, dan Allah Roh Kudus. Di sini jelas dikatakan satu-satunya Allah, bukan tiga Allah. Yang bilang itu tiga Allah siapa? Yang mana yang satu ini? Allah. Yang mana? Allah dan Roh Kudus. Itu jadi dua Allahnya. Enggak. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Bapak pernah baca itu enggak? Termasuk Allah Mekah lah nggak boleh. Hah? Termasuk Allah Apa Mekah nggak. hubungannya ke Mekah? Emang Iyalah. zaman itu udah ada Mekah? Emang zaman itu udah ada ajaran Islam? Daerah Arab sana sudah ada lah. Tapi Memang di saat ayat itu di saat ayat itu tidak boleh ada Allah lain. Emang Allah yang Allah orang Islam udah ada di sana waktu itu? Allah di mana? Tidak boleh ada Allah lain. Ya, Bapak jawab jujur, tidak boleh ada Allah lain. Yang kedua, inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Yang satu-satunya ini yang mana? Sebenarnya itu ayat ya. Ini ya, dengar baik-baik ya. Untuk beroleh hidup yang kekal, saya baca dulu Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, sampai dengan ayat yang kelima aku baca dulu ya. Dikatakan demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua orang, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nggak nyambung, Pak. Yang aku tanyakan nggak nyambung ke sana. Jangan dulu berhenti. Itu permohonan Yesus, itu permintaan Yesus. Yang aku tanyakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya ini yang mana, Pak? Nanti mau dengar jawaban saya kan? Nah, dengar dulu lah bagus-bagus. Kalau misalnya situ lagi capek, minum dulu. Bukan, Jadi, bapaknya muter-muter kayak angkot Medan. yang Tante sendiri sudah ayo bacakan, ya kan? Jadi kan saya kan melanjut, saya kan nggak lompat dari Yohanes pindah ke Filipus, enggak. Saya Bukan, iya. Ini kita kan merujuk. Tadi kan merembet dari kata Bapak bahwa Yesus itu mati untuk melakukan penebusan dosa. Ah, betul, ya kan? Merembet ke sini, ya. Bapak Ya, mengatakan tadi ada ayat bahwa untuk apa? Matinya Yesus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, betul. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan bahwa yang orang baik akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal juga. Dan ini juga ada lagi di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Ada 3 cara supaya hidup kekal di dalam Bible Bapak. enggak lah. Tadi kan udah saya jelaskan, hidup kekal itu kan tadi orang baik itu adalah orang yang taat, percaya kepada anak, kan itu tadi. Di mana Pak? Bapak nggak boleh nambah-nambahkan sesuai Wahyu. Dikatakan tidak boleh menambahi dan mengurangi loh.
Nah, makanya dengar dulu omonganku. Kadang-kala yang udah kubacakan pun udah kujelaskan, dibilang nggak ada, kan jadi lucu. Dan gitulah. Nah, ini Sudah jelas dikatakan di situ, Pak. Ya, orang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang jahat dibangkitkan untuk dihukum. Ini bukan pernyataan tentang orang percaya sama Yesus, tapi tentang orang baik dan orang jahat. oh iya, di mana tadi tertulis itu, Tante Mika? Yang orang baik itu dihukum. Ntar, lupa aku. Di mana tadi? Yohanes 5:29. Yohanes 5 ayat 29 kan. Nah, kan kembali saya jelaskan Yohanes 5 ayat 29. Nah, sebelum Yohanes 5:9 itu kan sudah ada tulisan dari Rasul Paulus, Rasul Yohanes, ya kan, mengenai yang sebelumnya. Makanya saya bilang sebelumnya dalam Yohanes pasal yang ketiga itu kan kita nggak bisa potong-potong ayat 3 ayat yang ke-36, ya kan. Kalau di dalam ayat 3 Yohanes 3 ayat 16 kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di ayat yang ke-15 kan dikatakan gini, Kemana lah Bapak muter-muternya, Pak, ya Allah. percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Nah, Percaya dengan Mengaruniakan Yesus itu anak yang percaya tunggal. dia mati atau percaya Yesus ini hidup, Pak? makanya nanti yang penting percaya dulu sama Tuhan Yesus dengan dulu Matilah ya. kita kalau percaya aja, Pak. Kemananya? Sementara Yesus mengatakan, ya, dikatakan oleh Yesus, ya, gimana mau percaya hukuman Yesus? Di Lukas 4 nomor 8, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Gimana aku mau percaya dengan perkataan Yesus? Untuk menyelesaikan satu topik, aku lagi mau jelaskan dipotong, nanti dibilang nggak ada penjelasan. Bukan, Bapak kebawanya tak kemana-mana. Itu kan bicara tadi itu tentang orang baik diselamatkan, orang Ya, yang Bapak bilang yang tidak percaya kepada Yesus. Sementara di sana tidak dikatakan. Ya, di sini jelas Bibel Bapak ini untuk Bapak, bukan untuk umat lain. Aku tanya dulu, Tante Mika, Tante Mika yang bolehnya aku menjelaskan apa yang mau saya jelaskan sampai tuntas? Nggak Atau- nyambung, Bapak bodoh-bodohi saya. Tak kemana-mana Bapak bawa pening aku. Udah tengah malam, Pak. Udah tengah malam. Puyeng aku udah. Sebenarnya kalau Tante tenang tadi selesai itu. Ya Allah. Boleh merepet terus. Nggak boleh Bukan, merepet. sekarang gini, ya, di Yohanes 17 nomor 3 itu jelas dikatakan inilah hidup yang kekal, ya. Yaitu bahwa mereka engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya loh. Ini jangan merembet kemana-mana. Ini Oke. aja di sini aja. Aku jelaskan lari lagi tadi yang tadi itu perbuatan baik, yang ini aku jelaskan yang tema yang Tante sendiri yang buat lari. Tadi udah bilang mantap, udah aku bilang tadi loh, Yohanes 17 tadi mantap udah aku bilang. Rupanya Tante lari ke Yohanes 5, makanya aku jelaskan. Karena ada definisi lain untuk memperoleh hidup yang kekal. Bukan Kok bukan Bibel Bapak yang menulis? komprehensif. Tante Mika karena nggak komprehensif, nggak menyeluruh, nggak utuh mengerti kebenaran, sehingga Tante nggak mengerti. Tapi Tante merasa mengerti. Makanya saya mau jelaskan dulu. Coba Bapak jelaskan dulu Yohanes 17 nomor 3 itu pemahaman Bapak itu seperti apa? Oke, Yohanes 3 ayat 15-16 saya baca dulu ya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Percaya sebagai apa? Ngomong lagi. Percaya sebagai apa? Capek aku ngomongnya tuh. jadi Percaya terlalu- sebagai apa, Pak? Ku selesaikan aja dulu, Hmm. jangan dipotong, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan Untuk ini satu kaum kan. Mana ada? Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33 itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Bang Juma, orang Yahudi hari ini kan penerus daripada ajaran pada nabi-nabi pada saat itu ya, sampai hari ini, betul? Ya karena memang dia yang pemilik. Agama Yahudi. Iya, memang dia Di punya Israel. kitabnya, memang itu. Mereka yang punya. Betul, apakah masih menjadi penerus pada ajaran nabi-nabi zaman dahulu? Mereka masih menggunakan kitab mereka. Ini kitab ini nih yang mereka pakai. Karena mereka memang punya hak. Oke. Kristen yang masalah Ya, ini mereka punya Kristen. hak karena mereka adalah keturunan. Kristennya haknya di mana Kristen? Mereka adalah keturunan dan mereka adalah Bani Israel itu sendiri. Dan kan abang membaca itu, apakah yang abang pegang itu dalam bahasa asli Ibrani atau sudah terjemahan tadi yang kitabnya orang Ibrani. Yahudi itu? Ini berani. Ibrani. Ya, ini Coba kitabnya Yahudi. abang cari nama Allah yang menyatakan diri adalah sebagai Tuhannya Ibrahim itu di dalam kitab Ibrani di situ. Ini jangan ke saya, Bang. Ini kitab saya. Abang cari. Ini Al-Quran. Sekarang sama saya perintahkan. Iya, itu kitab abang. Saya juga perintahkan ke abang. Bukan Saya juga ke abang perintahkan. tadi. Saya juga perintahkan ke abang, carikan saya nama Theos di sini. Ada nama Theos di sini? Tuhan Anda ada nggak di sini, Theos? Jangan saya. Ini kitab saya ini, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang muncul Ya, pertanyaan. saya katakan tidak ada. Nah, sekarang muncul Saya tanya juga pertanyaan. dengan abang, adakah nama Allah? Sekarang Abang udah jawab dulu, apakah ada nama Allah? tidak di dalam ada, kitab tidak Yahudi ada itu? nama Allah di sini. Saya Ini sudah bukan jawab, kitab tidak saya. ada itu. Tidak ada lame-lame, tidak Maka dari ada. situ, maka dapat saya simpulkan juga, berarti Allah itu Tuhan yang lain lagi di luar Tidak dari masalah, yang kita diimani tidak oleh sedang orang membahas Kristen. itu. Cak Kangku, yang kita bahas ini kitab legalitas, Bang, bukan masalah Tuhan. Ini masalah legalitas kitab yang dibahas, bukan masalah Tuhan. Di sini juga nggak ada Yesus, nggak ada juga Theos di sini nggak ada, Theos di sini nggak ada juga. Berarti sama dong bang, sama-sama nggak ada kan? Abang juga nggak ada, punya kami juga nggak ada di situ. Gimana nya? Bahlul, yang saya tanya Bahlul, legalitasnya kitab ini kenapa di agamamu, Dul? Bukan masalah Tuhan, bonyok. Bukan masalah nama Kan Tuhan yang kita bahas ini. Yang kita bahas Sudah ini saya jelaskan legalitas. tadi, depan, Legalitasnya ini kitabmu, agamamu make kitabnya orang itu apa? Kok bahas nama Tuhan, gak nyambung. Kan tadi sudah saya bahas di depan bang. Rasul-rasul itu orang apa dia? Orang Yahudi 12 Dia orang Yahudi. Oke. Nah, ya kan orang Yahudi. Iya, sekarang dia diperintahkan memberitakan Injil. Injil atau Ketika dia Taurat? memberitakan Injil dari mana? Injil atau Dari Taurat, mana Lul? referensinya? Injil atau Taurat? Dia memberitakan Injil, kabar Iya. kebaikan. Yang kabar kutanya baik. ini, Lul, ini Taurat, Lul. Lul, Dia ini. mengutipnya dari kitab perjanjian Saya lama. tidak tanya itu, Lul. Yang saya tanya ini yang kutanya ini. Kalau yang kau maksud Injil itu ini beda. Astaga. Ini loh yang saya tanya, jangan mutar-mutar. Ini yang kutanya. Anda punya agama, tidak punya legalitas menggunakan kitabnya agama Yahudi. Itu loh yang saya tanya.
bukan masalah yang lain. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Anda mengatakan tadi karena murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Oke, anggap saja Injil yang diminta diberitakan itu Lukas, Markus, padahal kan bukan itu. Yesus tidak mengenal buku-buku ini. Injil Markus, Injil Lukas itu kan bukan ajaran Yesus. Ya kan? Nah, saya tanya, Anda mengatakan karena murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Oke, mari kita ambil satu. Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana di Taurat? Mana di Taurat? Gak ada. Gak nyambung kan? Nah, hanya supaya dianggap bahwa punya legalitas, maka disebutlah Taurat. Padahal gak ada di Taurat. Gitu loh bang. Makanya yang saya tanya, kalau tidak ada legalitasnya dari Torah ini kepada non-Yahudi, berarti agama Anda menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi secara ilegal. Kan gitu. Sebuah agama menggunakan terjemahan kitab agama lain secara ilegal, boleh nggak dikatakan agama itu bermasalah? Yaitu haknya abang menganggap itu bermasalah atau tidak. Itu pandangan abang kan begitu. Jadi menurut saudara, kalau ada seseorang menggunakan milik orang tanpa legalitas, itu boleh saja? Kan sudah tertulis Kan abang tadi itu pandangannya abang. Kalau menganggap itu melanggar, yaitu sah-sah saja. Tetapi dalam iman Kristen ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tidak bisa terlepaskan. Kenapa bisa? Apa hak Anda menggunakan Karena kitabnya kan sudah Yahudi? terjelaskan. Apa haknya dulu, Kan legalitasnya sudah dulu? terjelaskan. Ulangan Karena di 33, dalam ulangan 33 itu nomor ada- 4. Hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Di situ kan berbicara tentang nubuatan, atau bahasa Indonesianya itu ramalan tentang kedatangan Mesias. Itu bang. Hukum Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub, bukan Yesus yang dibahas. Kalau memang berbicara tentang hukum Taurat, ya itu memang untuk Bani Israel, Bani Yakub Nah. itu. Iya. Tetapi kalau berbicara tentang perjanjian, kitab perjanjian lama, maka itu berbicara menurut tentang nubuatan juga di situ bang, tentang ramalan akan kedatangan Mesias yang kami yakini dan kami imani. Kalau di Islam kan tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, tetapi hanya sebagai sekarang nabi biasa begitu. Nah, oke. hanya nabi, Sekarang Yesus bukan di juru mana? selamat. Di mana nubuatan Yesus untuk seluruh manusia? Nubuatan Yesus untuk seluruh manusia. tunggu bang, saya cari dulu. Tunggu dulu bang. Susah nih, HP saya satu aja nih, mau nyari-nyari nih.
dalam Yesaya pasal 9 Nomor 6. Coba saya baca dulu ya, nomor 6 ini. Kita di situ siapa, Bang? Di situ kan ada kata kita. Kok jadi Kristen Ayat masuk? yang di sini, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut ajaib. Ya. Kita di situ siapa? Kok jadi orang Roma masuk di situ ya? Kenapa jadi orang Roma juga ikut masuk ke sana? Kita di situ untuk siapa? Kita di situ siapa, Bang? Kok Anda memasukkan diri Anda ke dalam kitabnya Yahudi? Kan di situ kita. Kita berarti berbicara mengenai Bani Israel, Bani Yehuda, 12 suku Bani Israel. Kok jadi kita yang masuk ke situ ya? Kita melihat di situ, Bang, dari Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 5 itu, kalau kita membaca di situ berbicara tentang berbicara untuk kedatangan Mesias dan untuk seluruh dunia di situ, Bang. Enggak ada, saudara, enggak ada. Itu berbicara mengenai Bani Israel. Ayat yang kedua, Bang, Ya, silakan, Ayat silakan. yang kedua itu ada di situ, Bang. Silakan Anda baca ayat kedua. Karena itu harus sama dengan Gideon. Engkau engkau telah memperbanyak bangsa, engkau telah menambah sukacita. Mereka bersorak di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang-orang yang bersorak saat mereka membagi harta rampasan. Baca nomor tiganya. Sebab engkau telah mematahkan kruk bebannya dan gandar di pundaknya, yaitu tongkat Sama orang yang menindas padanya, seperti pada masa Midian. Midian. Kena di situ. Sekarang Anda paham nggak cerita tentang masa Midian? Bagaimana Bani Israel memiliki seorang juru selamat yang kemudian bisa memenangkan peperangan. Anda paham nggak di situ? Ketika Midian kalah telak sama orang-orang Israel melalui tangan seorang Mesias, melalui tangan seorang pejuang. Jadi data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6, anak yang lahir ini, Yulat yang telah lahir ini harus melakukan karya penyelamatan sama yang terjadi ketika mereka dijajah oleh bangsa Midian. Yesus bisa mengusir penjajah Romawi? Enggak, berarti bukan Yesus. Sedangkan yang telah lahir adalah seorang anak yang mampu mengulang sejarah ketika penjajah bangsa Midian datang kemudian menekan atau menjajah bangsa Israel. Siapa kemudian raja-raja Bani Israel yang mengulang sejarah kemenangan Raja Gideon melawan bangsa Midian? Yesus? Tidak mungkin. Kan yang diceritakan di nomor 3-nya itu adalah penjajahan bangsa Midian. Dan bangsa Midian kemudian kalah karena ada di tengah-tengah orang Israel. Betul, kalau kita nama? melihat teks di situ, tetapi memang seperti inilah hal yang dipikirkan oleh. Nah sekarang pada saat mereka bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian, mereka punya raja pahlawan namanya Gideon. Siapa yang telah lahir
yang akan mengulang sejarah Raja Gideon membabat habis bangsa Midian. Ada enggak sejarah setelah Yesaya menuliskan surat itu benar-benar terjadi kemudian bahwa apa yang pernah terjadi di Bani Israel, tekanan bangsa Midian, dikalahkan oleh raja mereka bernama Gideon? Pernah enggak itu terulang? Seorang penjajah, misalnya ketika orang-orang setelah Midian, kemudian mereka orang-orang Israel dijajah oleh orang Asyur. Nah, pertama penjajahan dilakukan oleh orang Midian, dimenangkan oleh Gideon. Gideon memenangkan Israel, mengusir kemudian bangsa Midian. Antara kejadian itu muncul Yesaya bernubuat, hari ini telah lahir bagimu seorang anak, telah lahir bagi kita seorang anak, untuk mengusir penjajah yang datang. Penjajah itu sama seperti bangsa Midian. Nah, penjajah yang muncul setelah Yesaya mengatakan itu, yaitu bangsa Asyur. Pertanyaannya, siapa yang hidup pada masa penjajahan Asyur kepada Israel? Yesuskah? Yang mengusir bangsa Asyur siapa? Yesus? Atau ada tokoh satu lagi yang menjadi raja penyelamat Bani Israel dari tekanan penjajah bangsa Asyur? Silakan Bang. Sama seperti yang dipikirkan oleh Bani Israel, bagaimana bangsa Israel pada saat kedatangan Yesus ke dalam dunia, pemikirannya sama seperti Bang Juma ini. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias atau Hamasyah yang mampu membebaskan mereka dari belenggu yang namanya penjajahan, seperti yang dialami pada saat itu oleh bangsa Romawi. Nah, sedangkan kedatangan Yesus ke dalam dunia membebaskan mereka itu dari belenggu kutub, ya, yang mengikat mereka. Saudara, yang mereka tunggu dalam kedatangan Yesus itu tidak diterima dan tidak diimani oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Saudara, yang membebaskan kemudian bangsa Israel Yahudi dari penjajahan Roma itu adalah sahabat nabiku, bukan raja dari Yehuda, bukan Mesias dari Yehuda. Yang mengusir penjajah Romawi dari tanah Palestina itu bukan Mesias. Sedangkan yang mereka tunggu itu adalah seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Asyur atau Raja Asyur. Yang dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah orang yang mampu mengalahkan tentara Asyur, sama seperti orang yang mengalahkan tentara Midian. Ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian, tampil seorang tokoh bernama Gideon. Lalu setelah itu bangsa Israel kembali dijajah. Nama penjajahnya itu adalah bangsa Asyur. Nah, siapa yang sama seperti Gideon pada saat itu? Yang sama dengan Gideon pada saat itu adalah Raja Hizkia. Jadi yang diceritakan Yesaya 9 nomor 6 itu Raja Hizkia, bukan Yesus. Terlalu jauh. Yesus ketika datang tidak mengusir penjajah. Yesus malah dieksekusi sama penjajah. Bang, ini ada-ada aja. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi tanpa Anda belajari, Bang. Aduh, doktrin-doktrin aja nih, dari gereja lagi nih Anda dapatkan itu. Begitu saudaraku. Jadi yang dimaksud di sana itu Raja Hizkia itu mirip persis dengan perjuangan Raja Gideon. Raja Gideon membebaskan penjajahan Israel, penjajahan daripada
siapa? Daripada Midian. Sementara Yesaya menubuatkan akan datang seorang pembela, seorang raja damai yang mendamaikan Bani Israel yang sedang ditekan oleh Raja Asyur bernama Hizkia. Makanya dikatakan yulat dalam bahasa Ibrani, telah lahir, bukan akan lahir. Karena pada saat Yesaya menulis nubuat itu, Hizkia sudah berusia kurang lebih 2 bulan. Telah lahir. Siapa yang telah lahir? Ini bayi ini loh, namanya bayi Hizkia. Nanti ketika dia dewasa, dialah yang akan mengusir penjajah Asyur. Itu saudara, belajar lagi sejarah. Baca 2 Raja-Raja pasal 18, pasal 19, Hakim-Hakim 6. Anda dalami itu. Di situ jelas sekali bahwasanya ada 2 yang ditunggu. Pertama Gideon sudah. Yang akan datang lagi mengusir penjajah yaitu Hizkia. Bukan Yesus. Yesus mengusir apa dari apa? Yesus raja apa dia, Bang? Raja apa yang cocok dinobatkan kepada Yesus? Raja damai. Apa yang didamaikan? Kan tadi sudah saya sampaikan, cuman kan Bang Juma tidak percaya dan Bang Juma juga telah menyanggahnya. Jadi untuk apa saya sampaikan lagi? Enggak bisa memang Yesus duduk di situ. Karena itu ratapan Yesaya, nubuat Yesaya adalah penghiburan untuk bangsa Israel pada zaman penjajahan Raja Asyur kepada mereka. Tadi Coba gini deh. Anda coba baca Yesaya 1. Anda coba baca Yesaya 1 nomor 1, boleh nggak? boleh. Silakan. Yesaya 1. Penglihatan Yesaya anak Amos yang ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, ada nggak di situ pada masa Yesus, pada masa Pilatus, pada masa Herodes? Nggak ada. Hanya 4 masa yang dinubuatkan oleh Yesaya bin Amos. Terakhir Hizkia. Tapi lagi-lagi Kristen butuh legalitas. Maka mereka mencomot-comot data-data. Makanya Bang, Septuaginta ini bahasa Ibrani ini diperintahkan oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi Yahudi di Mesir, Alexandria, untuk menerjemahkan kitab Tanak ini, Torah ini, ke dalam bahasa Septuaginta. Ke dalam bahasa Septuaginta. Ini diterjemahkan ke Septuaginta juga bukan untuk Roma. Tapi diterjemahkan untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah Bani asing, yang sudah tidak mengerti bahasa asli Ibrani. Maka Ptolemy sebagai kaisar pada saat itu memberikan perintah kepada rabi-rabi, di tengah-tengah rakyatku ada orang Yahudi, dia tidak bisa lagi membaca kitab Ibrani, tolong kau terjemahkan dalam bahasa Septuaginta. Diterjemahkanlah itu. Berpindahlah buku-buku itu, pindah sampai kepada Roma. Di Roma abad kedua mulai masuk, mulai direvisi, mulai dikoreksi, mulai mengalami evolusi sampai ke abad ketiga. Abad keempat sebisa mungkin mewarnai perjanjian baru. Dikawinkanlah itu, kitab itu. Jadilah ini. Padahal awalnya bukan untuk orang Roma, awalnya untuk kemudian untuk orang-orang Ibrani. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus adalah orang Yahudi, sehingga mereka mengatakan nubuatan yang ada di situ untuk ini? Tidak, sebenarnya begini.
Ini perjanjian lama datang dari barat, turun sampai ke Roma. Ini dari Yehuda, keluar dari Yehuda. Ini dari Mesir, ini dari Israel. Perjanjian baru keluar dari Israel, perjanjian lama datang dari Mesir, Alexandria, turun sampai ketemu dia di abad keempat, dikawinkan begini. Jadilah kitab ini sekarang. Resmilah agama Katolik melepaskan agama politeisme dan menjadikan agama Kristen Katolik sebagai agama resmi pertama kali. Itu. Maka kerajaan merubah kepercayaan dari politeisme, menyembah kepada Hercules, Zeus, menuju kepada Father, Bapa, dan Yesus. Begitu, Bung. Kristen pertama kali disebut di mana? Di Turki. Di Antioquia. Di Turki, Di Bang. Antioquia. Ya, di Antioquia, Turki. Di Murid-murid Antioquia. Paulus. Iya, Turki lah itu. Di Itu Antioquia. bukan berbicara pada murid Paulus, Bang. Lah, mulai lagi ngaco. Siapa muridnya siapa? Itu berbicara untuk setiap muridnya Yesus yang mengikuti Yesus. Maka disebut Ngaco. termasuklah rasul-rasul per situ, karena kata Kristen itu adalah ejekan untuk orang-orang yang mengikuti Kristus. Ya, Kristus yang diajarkan Paulus. Paulus kan memang mengajarkan tentang Kristus, Kristus yang datang kepadanya. Makanya dia ketika di Antioquia pisah dengan Barnabas karena ajarannya sudah mulai aneh. Ribut dia dengan Barnabas. Yesus pernah ke Antioquia? Belum. Terus murid pengikutnya siapa yang ada di sana? Penyebutan Kristen itu kan hanya untuk ini, orang-orang yang tidak senang kepada ini, Paulus, pengikut murid Paulus. Hamasinya. Tidak. Sebelum itu pun gini, Bang, bukan hanya Paulus yang disebut Kristen pada itu, termasuklah para rasul, murid-muridnya. Di mana Bukan murid Yesus itu. disebut Kristen? Di mana? Di mana? Di mana, Bang? Hah? Di mana murid Yesus disebut Kristen? Murid yang disebut Kristen itu murid Paulus di Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11:26. Di sanalah mereka tinggal di sana selama setahun. Di sanalah mula-mula murid-murid itu dipanggil Kristen. Muridnya Paulus, bukan muridnya Yesus. Muridnya Paulus itu, Bang, dilarang bersunat. Bedanya dengan muridnya Yesus wajib sunat. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itulah yang di Antioquia. Itu kan berbicara tentang bagaimana pada saat itu ada ini, Bang, perdebatan di antara orang Yahudi yang percaya menjadi pengikut Hamasya. Bagaimana mereka menekankan kepada orang-orang yang percaya itu harus mengikuti tradisi mereka, harus bersunat. Makanya Paulus dengan hikmatnya dia mengatakan bukan masalah sunat seperti yang kalian kerjakan hari ini, tetapi lebih kepada hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh mau menjadi orang percaya atau tidak, begitu. Saudara, kalau kita berbicara Itu kan mengenai ada sunat, perdebatan, Bang. Kalau abang membaca teks yang itu dengan teliti, ada perdebatan di antara orang Yahudi di situ. Orang Yahudi yang menjadi percaya mulai menekan kepada orang-orang yang di luar Yahudi atau bangsa di luar Yahudi untuk mengerjakan seperti yang mereka lakukan. Sorry. Itu tentang sunat. saudara, Begitu, Bang. sunat hati dan sunat kulub.
Sunat hati itu Anda baca di Ulangan 6. Sunat hati itu adalah memotong kesombongan untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang datang kepada mereka, para nabi. Jadi Nah, itulah orang yang diajarkan Paulus, Bang. Itulah yang bagaimana diajarkan Paulus Paulus itu kepada bagaimana? orang-orang pada saat itu. Udah Supaya nggak mereka ngerti. jangan sombong dengan sunat jasmani itu, tetapi mereka lebih pada tetapi Paulus juga tidak melarang orang untuk bersunat sejatinya. Kata siapa? Baiklah orang yang bersunat loh. Baiklah orang yang bersunat itu tetap bersunat, tetapi jikalau mereka yang tidak bersunat menjadi percaya, jangan ditekan, mereka harus bersunat. Barang siapa apakah yang dengan sunat itu menyunat, menyelamatkan? Apakah orang Barang- yang bersunat itu ada jaminan keselamatannya? Tentu itu juga tidak berhubungan dengan keselamatan, begitu. Kata Maksud siapa? Paulus di situ, Bang. Kata siapa hukum Taurat tidak berhubungan dengan keselamatan? Sunat itu apakah berhubungan dengan hukum Taurat? Itu kan hanya melambangkan perjanjian Tuhan kepada Abraham. Nah, justru itu. Ini untuk siapa? Begitu, Bang. Untuk keturunannya kan? Asal Makanya kenapa ada daripada dalam sunat itu agamamu? gimana? Asal mula kenapa ada sunat itu? Itu untuk perjanjian Elohim, ya, Elohimnya Abraham itu, Tuhannya Abraham dengan Abraham dan keturunan Abraham. Nah, sedangkan apa kata Paulus katakan? Karena ini di luar bangsa Yahudi, jadi Tuhan tidak menuntut mereka harus bersunat seperti orang Yahudi. Di mana dalilnya? Tetapi apakah mereka tidak boleh bersunat? Ya boleh saja, sah saja untuk memang kalau untuk kesehatan ya bagus sekali. ngaco. Di mana dalilnya Tuhan membolehkan tidak bersunat? Ngarang ini pengikut Paulus ini. Di mana dalilnya Tuhan membolehkan untuk tidak bersunat? Saya tidak mengatakan Tuhan membolehkan tidak bersunat, tetapi Nah, hukum itu sunat dia. tadi diberikan kepada Bani Abraham Israel. dan keturunannya. Ya. Ya, Bani Israel. Makanya- Abraham dan makanya Israel itu. buku ini bukan Nah, di untuk luar Anda. pada itu, maka tidak mengikat, begitu, Bang. Ketika dia Ya menjadi memang orang tidak, percaya, memang tidak mengikat. Orang Yahudi memperdebatkan itu, Bani Israel memperdebatkan itu. Kenapa kalian tidak bersunat? Bersunatlah kalian. Maka Paulus menjawab, janganlah berdebat masalah seperti itu. Terus kenapa Paulus Begitu. bertobat? Kenapa Paulus bertobat dari melarang orang bersunat? Maksudnya, Bang? Kenapa Paulus bertobat? Maksudnya gimana tuh? Kenapa Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan agama Kristen karena terbukti ajarannya salah? Kenapa dia bertobat? Setelah terbukti dia salah. Terbukti salah. Nggak mengerti saya nih, Bang. Paulusmu itu yang botak kepalanya itu, setelah dia keluar meninggalkan Israel, dia mengajarkan agama Kristen, mengajarkan orang-orang di luar untuk jangan bersunat, mengajarkan orang-orang di luar untuk jangan supaya makan babi. Begitu kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari ajaran Kristen itu. Baca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Kalau kita melihat juga bagaimana Petrus juga memberitakan Injil itu bukan hanya kepada Bani Israel. Berarti dia sudah sesat itu. Karena Petrus mendapat pesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus jangan ke bangsa lain. Paulus juga mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan sunat maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Sementara Paulus Izin permisi.
Istirahat. Iya, silakan Bang, silakan. Thank you ya. Terima kasih yang udah Siap. memberi gift. Terima kasih semuanya. Oke, makasih saudara. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.